Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang isu-isu kesehatan masyarakat di Indonesia yang beranggotaan saya Alvina Damayanti, Linda Rahmalia, Kamila Lulu Anissa, Salsabila Nur Mufida, dan Ana Arianti. Tentang definisi perilaku merokok. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak diamati secara langsung. Perilaku merokok adalah kegiatan atau aktivitas membakar rokok, kemudian menghisapnya, menghembuskannya keluar, kemudian asap yang dihisap terhisap oleh orang-orang sekitar. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe-tipe perilaku merokok. Tipe-tipe perilaku merokok sendiri dibagi atas 4. Yang pertama, tipe perilaku merokok dipengaruhi oleh perasaan positif. Yang kedua, tipe perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif. Yang ketiga adalah tipe perilaku merokok adiktif. Yang keempat adalah tipe perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Itu menurut Tom Kis dan dalam Hartati tahun 2013 menyebutkan tipe 4 itu. Selanjutnya, tipe 4 itu dibagi atas special reaction atau merupakan tipe perokok yang menambah atau meningkatkan kenikmatan yang sudah didapat, misalnya merokok setelah makan atau minum. Kemudian, tipe perilaku merokok yang sudah mempengaruhi perasaan negatif adalah banyak orang merokok untuk mempengaruhi perasaan negatif dalam dirinya. Misalnya merokok bila marah, cemas, gelisah. Rokok dianggap sebagai pelampiasan. Untuk perokok adiktif adalah merokok yang sudah kecanduan akan menambah dosis rokok yang digunakan sedikit demi sedikit. Kemudian ketika efek rokok yang dihisapnya mulai berkurang, mereka umumnya mencari rokok persediaan sehingga ketika ia menginginkannya, rokok itu sudah tersedia. Yang perilaku keempat adalah perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Merokok di sini menggunakan rokok bukan karena untuk mengendalikan perasaan mereka, melainkan karena mereka sudah benar-benar menjadi kebiasaan rutin. Tentang faktor penyebab perilaku merokok. Faktor psikologik ada 2, pembagiannya adalah faktor perkembangan sosial dan faktor psikiatrik. Faktor perkembangan sosial adalah remaja beranggapan bahwa rokok dapat menjadi cara bagi mereka bebas dan dapat terlihat oleh dewasa, oleh teman-temannya. Untuk faktor psikiatrik adalah terdapat hubungan antara merokok dengan gangguan psikiatrik, gejala depresinya. Selanjutnya adalah faktor biologis, ada faktor kognitif dan faktor kelamin. Faktor kognitif adalah adanya pemikiran yang tidak merasakan efek-efek menyenangkan dari merokok. Sedangkan faktor kelamin, seiring perkembangan teknologi, sekarang merokok tidak hanya perilaku laki-laki saja, tapi juga terjadi pada perempuan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang berkaitan dengan perilaku merokok pada remaja antara lain orang tua, saudara kandung, teman sebaya, papan reklame atau iklan. Selanjutnya adalah faktor regulasi dan hukum. Karena adanya peningkatan harga jual atau bea cukai yang tinggi akan menurunkan jumlah pembelian dan konsumsi. Pembatasan tempat-tempat untuk merokok juga diharapkan dapat menurunkan angka penggunaan rokok, namun pada kenyataannya angka mulai merokok usia remaja tetap saja meningkat. Selanjutnya adalah dampak dari perilaku merokok. Dampak dari perilaku merokok adalah memberikan dampak besar pada kesehatan terutama paru-paru. Kenapa paru-paru? Karena asap yang diterima itu masuk langsung ke dalam paru-paru sehingga biasanya paru-parunya perokok sama paru-paru orang yang tidak merokok itu lebih bersih yang paru-paru tidak merokok. Karena paru-paru orang merokok akan terdapat plak atau hitam-hitam dikarenakan asap itu masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah dapat merusak sel-sel villah pada saluran pernapasan. Nah, ini tadi yang menyebabkan kayak paru-parunya menjadi hitam. Yang ketiga adalah berisiko menderita bronkitis atau kronis atau batuk kronis, yaitu batuk selama 3 bulan tidak berhenti. Nah, yang keempat adalah peningkatan asma. Peningkatan asma sendiri adalah sesak nafas.
karena dari paru-parunya sendiri, paru-paru kita tidak bisa menerima oksigen masuk dengan baik sehingga bisa meningkatkan terkenanya gejala asma atau sesak nafas. Yang kelima adalah peningkatan karbon monoksida dalam darah. Nah, karbon monoksida sendiri dalam darah jika terlalu banyak akan berakibat fatal. 6. Berdampak terkena serangan jantung atau stroke karena jika darah telah banyak karbon monoksida, darah sendiri itu tidak bersih, sedangkan kita dalam istilahnya memerlukan darah bersih untuk sistem transport dari makanan ataupun dari zat-zat lainnya yang harus disalurkan ke tubuh. Upaya menanggulangi masalah merokok di Indonesia. Pertama, instruksi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 091-1-institusi-1978 tentang larangan bagi pelajar membawa rokok. Yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor HK 402-2-4 PHB strip 91 yang isinya larangan merokok atau mengurangi merokok dan memasang iklan rokok pada tempat-tempat pelayanan umum seperti penjualan karcis, ruang tunggu penumpang, dan sarana angkutan umum. Yang ketiga, Menteri Kesehatan mengeluarkan instruksi Menteri Kesehatan nomor 84/Menkes institusi _2/2002 tentang kawasan tanpa rokok di tempat kerja dan sarana kesehatan. Selanjutnya, upaya menanggulangi masalah rokok di Indonesia. Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Yang kelima, adanya berbagai organisasi non-pemerintah juga turut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah rokok, seperti Lembaga Penanggulangan Masalah Rokok atau LM3, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia. Materi yang kedua yaitu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya, serta etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narkos atau narkosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan atau dapat memabukkan sehingga dilarang dijual untuk umum. Penyebab dari diri sendiri atau pribadi. Seorang yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepribadian yang mantap sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain, terutama teman sebaya dan lingkungan. Adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba. Pengaruh dari teman agar dapat diterima dalam lingkungan mereka atau untuk menunjukkan rasa solidaritas, untuk melarikan diri, dan untuk memperoleh rasa aman. Yang kedua, penyebab dari keluarga. Orang tua dan keluarga dapat menyebabkan seorang tergolong untuk menyalahgunakan narkotika apabila kondisi orang tua atau keluarga tidak mampu menghayati perkembangan dan aspirasi anaknya, serta lemah dalam memberikan pengarahan dan pengawasan. Adanya situasi kehidupan orang yang broken home. Yang terakhir, penyebab dari lingkungan. Kurangnya pembinaan dan pengarahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan maraknya fasilitas hiburan masyarakat yang merangsang timbulnya peredaran narkotika. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi konsumsi narkoba ada 5. Yang pertama, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Untuk yang promotif, prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan secara menggunakan narkoba. Yang kedua, preventif. Program promotif ini juga disebut sebagai program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Yang ketiga, kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditunjukkan kepada para pemakai narkoba.
Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Yang keempat, rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Yang terakhir, represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Dampak konsumsi narkoba. Dampak konsumsi narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama, dampak fisik. Yang kedua, dampak psikologi. Dan yang ketiga, dampak sosial. Dampak fisik. Dampak fisik ini gangguan pada sistem syaraf, jantung, dan pembuluh darah, kulit, paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah atau murus-murus. Yang kedua, dampak psikologi. Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah lemban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental atau antisosial dan asusila. Dan yang terakhir, dampak sosial ini dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Yang ketiga adalah perilaku seks bebas. Definisi perilaku seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar pernikahan, mulai dari necking, petting, sampai intercourse, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Faktor-faktor perilaku seks bebas. Terdapat 2 faktor perilaku seks bebas. Yang pertama yaitu faktor internal. Keinginan untuk dimengerti lebih dari orang lain bisa menjadi penyebab remaja melakukan tindakan penyimpangan. Sikap yang terlalu merendahkan diri sendiri atau selalu meninggikan diri sendiri. Faktor eksternal yaitu pergaulan, pengaruh materi pornografi seperti film, video, dan internet, pengaruh obat atau narkoba dan alkohol. Selanjutnya, dampak dari terjadinya perilaku seksual yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Bahaya utama akibat seks pranikah dan seks bebas: menciptakan kenangan buruk, mengakibatkan kehamilan, menggugurkan kandungan atau aborsi, dan pembunuhan bayi, penyebaran penyakit, yang terakhir adalah timbulnya rasa ketagihan. Bahaya kehamilan pada remaja. Pertama, hancurnya masa depan remaja tersebut. Kedua, remaja wanita yang terlanjur hamil akan mengalami kesulitan selama kehamilan karena jiwa dan fisiknya belum siap. Ketiga, pasangan pengantin remaja sebagian besar diakhiri oleh perceraian. Keempat, pasangan pengantin remaja sering menjadi cemoohan lingkungan sekitarnya. Kelima, bayi yang dilahirkan dari perkawinan remaja sering mengalami gangguan kejiwaan saat ia dewasa. Upaya mengatasi terjadinya perilaku seks bebas. Pertama, sikap atau cara yang bersifat preventif. Tindakan ini bersifat menjauhkan atau mencegah agar terhindar dari perilaku seks bebas. Tindakannya berupa menanamkan rasa disiplin dari ayah terhadap anak, memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak oleh ibu, pencurahan kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anak, menjaga agar tetap terdapat suatu hubungan yang bersifat intim dalam satu ikatan keluarga. Selain keempat hal tersebut yang diadakan pula kegiatan seperti pendidikan agama, penyaluran bakat agar mempunyai kesibukan dan rekreasi. Upaya yang kedua yaitu sikap atau cara yang bersifat represif. Jadi pihak orang tua terhadap anak yang bersangkutan dalam perkara kenakalan hendaknya mengambil sikap seperti: pertama, mengadakan introspeksi sepenuhnya akan kealpaan yang telah diperbuatnya, sehingga menyebabkan anak terjerumus dalam kenakalan pergaulan bebas. Kedua, memahami sepenuhnya akan latar belakang daripada masalah kenakalan yang menimpa anaknya. Ketiga, meminta bantuan para ahli
seperti psikolog atau petugas sosial di dalam mengawasi perkembangan kehidupan anak apabila dipandang perlu untuk dilakukan. Keempat, membuat catatan perkembangan pribadi anak sehari-hari. Selanjutnya tentang obesitas. Pertama, pembahasan tentang definisi obesitas. Tubuh gemuk identik dengan skor BMI yang berada di atas normal. Indeks BMI di atas 25 menunjukkan bahwa seseorang masuk ke dalam kategori overweight atau berat badan di atas normal. Overweight memiliki resiko yang cukup berarti terhadap gangguan kesehatan seperti jantung maupun diabetes. Jadi yang namanya kegemukan itu identik dengan terdapatnya kandungan lemak di permukaan tubuh. Faktor-faktor terjadinya obesitas: kurang berolahraga, kebiasaan makan yang keliru, misalnya banyak mengkonsumsi makanan kaya karbohidrat dan lemak, faktor pola makan abnormal, misalnya itu terlalu banyak makan, faktor genetik berpengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang, faktor psikis, misalnya stres, kemudian pelariannya ke makanan, faktor kesehatan, kaitannya dengan melambatnya proses metabolisme pencernaan tubuh, pengaruh obat-obat tertentu, misalnya obat antidepresi yang dapat menyebabkan penambahan berat badan. Selanjutnya, terjadinya dampak obesitas. Yang pertama itu sulit bernafas, munculnya masalah kulit, nyeri persendian dan otot kaki, asam lambung naik, depresi, mendengkur, sakit punggung, hipertensi, terus menstruasinya tidak teratur, dan varises. Selanjutnya, cara mencegah obesitas. Yang pertama, menjaga diet, yaitu minum air putih. Manfaat praktis tak ada habisnya. Kulit menjadi bersih, organ Anda dicuci, toksin dibuang, berarti badan menurun dan Anda merasa lebih berenergi. Dan dengan minum air berarti bukan minum pada kalori, singkirkan minuman yang memberi kejutan kafein sementara dan minum kalori kosong. Selanjutnya, cara mencegah terjadinya obesitas lagi yaitu menjaga gaya hidup kita. Yang pertama, berhentilah makan sebelum Anda merasa kenyang. Yang kedua, hindari mengkonsumsi makanan ringan, tapi gantilah makanan ringan tersebut dengan buah dan sayur agar tidak menghilangkan hobi tersebut. Terus yang ketiga, hindari obesitas dengan berolahraga. Berolahraga juga akan menjaga sistem metabolisme tubuh Anda. Terus yang keempat, ada baiknya Anda mengurangi makanan-makanan yang manis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.